Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fuad, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Ar-Raniri Banda Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 170105094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Sebelum kita masuki pembahasan tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran, saya akan menjelaskan apa itu Negara Republik Islam Iran. Republik Islam Iran adalah sebuah negara Timur Tengah atau Middle East yang terletak di Asia Barat Daya dengan Teheran sebagai ibu kotanya. Negeri ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno. Hingga tahun 1935, Iran masih dipanggil dengan nama Persia di dunia barat. Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di timur, Turki dan Irak di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Selanjutnya, sebagai pembahasan pokok di video saya kali ini, saya akan membahas tentang sistem pemerintahan atau konstitusi Negara Republik Islam Iran. Konstitusi Republik Islam Iran mempunyai peranata-peranata demokrasi konstitusi yang melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai berikut. Yang pertama, ada badan eksekutif. Dalam lembaga eksekutif terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pemimpin agung. Pemimpin agung bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran. Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran, yang mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio, rangkaian televisi, ketua polisi, tentara, dan 16 anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh pemimpin agung. Dan yang kedua adalah presiden. Presiden di negara Iran merupakan orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran. Setiap presiden dipilih melalui pemilihan umum dan akan memerintah selama 4 tahun. Dan yang menjadi tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan pemimpin agung. Selanjutnya, yang kedua adalah badan legislatif. Dalam badan legislatif diisi oleh Parlemen Iran atau Majelis Syuro Islam. Ia merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota majelis dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Majelis Syuro Islam secara tidak langsung dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menteri kabinet melalui mosi tidak percaya. Maksud dari mosi tidak percaya adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada badan yudikatif. Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh ketua justisi yang diangkat langsung oleh pemimpin agung untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang ulama fikih atau mujtahid. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta menyusun rancangan undang-undang. Dan ia juga mengusulkan calon menteri kehakiman kepada presiden. Ia juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga yudikatif. Sesuai dengan konstitusi, terdapat beberapa institusi lain yang berada di bawah lembaga yudikatif, seperti peradilan militer yang bertugas menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota angkatan bersenjata, polisi, dan pasdaran.
Pasdaran adalah cabang militer yang terbesar di militer Iran. Lalu yang kedua ada Peradilan Tinggi Administrasi, yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan Kepala Inspektur Negara, yang bertugas mengawasi kinerja kementerian. Namun, bukan hanya ada 3 lembaga saja dalam Konstitusi Republik Islam Iran, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain yang berperan mengisi sistem pemerintahan Republik Islam Iran, yang di antara lain adalah: yang pertama ada Majelis Ahli. Lembaga ini berfungsi sebagai memilih pemimpin agung, dan tugas Majelis Ahli adalah mengawasi dan memberhentikannya. Dan yang kedua ada Dewan Pengawasan Konstitusi. Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin kesesuaian setiap RUU dengan konstitusi. Kekuasaan Dewan Pengawas Konstitusi ini meliputi mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh majelis, menafsirkan konstitusi, dan bertindak sebagai badan yang melitsus semua anggota majelis ahli, presiden, majelis, dan referendum. Dan yang ketiga ada Dewan Kebijakan Nasional. Lembaga ini bertugas untuk menengahi perbedaan antara majelis dengan Dewan Pengawasan. Dewan ini telah diberi tugas oleh pemimpin agung untuk membahas isu lainnya yang penting seperti RAPBN, Repelita, dan kawasan perdagangan bebas. Jumlah anggota dewan ini sebanyak 25 orang yang dipilih oleh pemimpin agung. Dan yang keempat ada check and balance antar lembaga di Iran. Lembaga ini bertugas sebagai mengawasi konstitusi, pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya yang kelima ada sistem parpol dan pemilu. Di sini, konstitusi Iran memberikan kebebasan adanya partai-partai politik. Namun, dalam kenyataannya, pernah dihapuskan pada masa Imam Khomeini pada tahun 1989 dengan alasan telah menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga besar revolusi. Dan yang terakhir ada Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini berwenang membuat kebijakan pertahanan nasional sesuai dengan yang telah digariskan oleh pemimpin agung, mengkoordinasikan kegiatan politik, intelijen, sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional, serta mengkaji sumber-sumber materi dan non-materi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dan Presiden juga merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan saya dalam menyampaikan tugas mata kuliah saya ini. Jika ada tambahan ataupun tanggapan dari teman-teman, boleh menyampaikannya melalui kolom komentar. Terima kasih. Saya Khairul Fuad pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.